warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita patut sekali memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya rahmat, nikmat, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur sekali kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki bulan Ramadan ini. Bulan di mana sudah beberapa hari, bahkan mungkin mulai Rajab ya. Banyak orang berdoa kepada Allah untuk bisa disampaikan pada bulan Ramadan ini. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa sampai umur kita pada bulan Ramadan ini. Karena ternyata dari beberapa orang ya yang sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu sehingga tidak bisa menikmati Ramadan ini. Kita masih ingat beberapa hari yang lalu Ustadz Najib Hamid ya, sebelumnya Bu Siswoyo, dan juga teman kita, sahabat kita Bu Endang ya, mereka ternyata sudah dipanggil oleh Allah duluan. Mereka sudah cukup bekalnya insya Allah. Sedangkan kita masih kurang bekal ya. Karena itu alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan kali ini. Kita pun juga tidak tahu apakah kita nanti bisa sampai di akhir Ramadan. Kita terus mohon kepada Allah, mudah-mudahan umur kita masih diberikan oleh Allah sampai akhir Ramadan kelak. Bahkan kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita juga masih bisa diberikan kesempatan untuk Ramadan yang akan datang. Karena memang kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Umur betul-betul rahasia Allah. Dan ketika Allah memanggilnya, ternyata tidak mesti orang itu sakit. Ketika Allah memanggilnya, ternyata tidak pandang umur. Ada orang yang masih segar bugar, yang kita tidak menyangka ternyata sudah mendahului kita. Ada orang yang tanpa sakit apapun, ternyata begitu jatuh langsung dipanggil oleh Allah. Allah berbagai macam cara yang akhirnya orang itu menghadap kepadanya. Dan kita tidak tahu kapan saatnya kita dipanggil. Yang kita harapkan, kita terus mohon kepada Allah agar saat kita dipanggil dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya diberikan materi oleh Majelis Tablek untuk menyampaikan kajian pada hari ini, yaitu berbenah menyambut Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ketiga ya. Jadi sebetulnya sudah memasuki, bukan menyambut lagi. Jadi berbenah mestinya mulai kemarin-kemarin, tapi tidak ada salahnya dan tidak ada terlambatnya untuk kita berbenah. Apa sebetulnya yang harus kita benahi? Insya Allah, kalau secara fisik, secara zahir, ibu-ibu sudah banyak berbenah. Apakah berbenah dari sisi jasadiahnya,
berusaha agar fisik kita bisa sehat ya, sehingga bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik, atau mungkin berbenah dari sisi di rumah ya, dalam rangka menyiapkan tamu-tamu mungkin, atau mungkin juga menyiapkan untuk berbuka dan sebagainya, itu juga berbenah. Tapi yang paling penting sebetulnya menurut saya adalah berbenah dari sisi ruhiyah kita, dari sisi ma'nawiyah kita, dari sisi hati kita. Karena sebetulnya ibadah itu kuncinya adalah ibadah yang ada dalam hati kita. Dan ibadah hati itu salah satunya adalah niat ya. Bagaimana ketika kita masuk ke bulan Ramadan ini, betul-betul kita niatkan semata-mata adalah untuk Allah. Semata-mata kita mencari ridha Allah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, menghitung-hitung dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Ibu-ibu sekalian, inilah salah satu target yang harus kita capai pada bulan Ramadan ini, yaitu bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ampunan inilah yang sangat kita butuhkan. Betapapun besar kesalahan kita, betapapun besar dosa kita, tapi kalau Allah mengampuni, maka insya Allah semua dosa dan kesalahan akan dihapus oleh Allah dengan ampunannya. Akan tetapi kalau Allah tidak memberikan ampunan, mau bagaimana lagi kita? Sebagaimana kita ibaratkan seorang ibu yang anaknya berbuat salah, kemudian anak itu minta maaf kepada ibunya. Seberapapun besar kesalahannya, ketika seorang ibu yang penuh kasih sayang memberikan maafnya, maka anak itu akan begitu tenang hatinya berada di rumah itu karena sudah mendapatkan maaf dari seorang ibu. Tetapi kalau seorang ibu itu terus kemudian tidak mau memaafkan, apalagi mengatakan, mulai sekarang kamu bukan anakku lagi, dan kamu silahkan tinggal di luar sana. Bagaimana perasaan si anak? Ibu-ibu sekalian, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kita sebagai manusia, kita hambanya, kita banyak sekali berbuat dosa. Akan tetapi, kita tidak boleh putus asa. Karena Allah Maha Pengampun atas segala dosa kita. Dan pada bulan Ramadan ini, Allah membuka seluas-luasnya ampunan itu untuk kita. Karena itu, kalau seseorang melewati bulan Ramadan, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia termasuk orang-orang yang celaka, kata Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadisnya, celakalah orang-orang yang Ramadan menemuinya, kemudian sudah lewat Ramadan, sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Di sini ibu sekalian, kita tidak ingin termasuk orang-orang yang gagal mendapatkan ampunan dari Allah, atau bisa dikatakan gagal dalam menikmati sajian Ramadan dari Allah SWT. Nah, apa penyebab kegagalan-kegagalan tersebut? Yang pertama adalah minimnya rasa mencintai Allah SWT. Jadi dia tidak mengenal Allah,
tidak mencintai Allah. Sehingga ketika masuki bulan Ramadan, biasa saja. Dia menganggap sama Ramadan dengan yang lainnya. Sehingga apa yang dilakukan di bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya sama saja. Hanya bedanya dia menjalankan ibadah puasa di siang hari sekedar karena memang itu kewajiban, sehingga dia ikut puasa. Dan malam harinya juga ikut tarawih, seperti itu ya. Tetapi tidak ada roh di dalamnya. Jadi semacam tradisi belaka. Ketika bulan Ramadan, siangnya puasa, kemudian habis sholat isya dia ikutan tarawih. Kalau ibadah ini masih dilakukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, biasanya semangatnya hanya ada di awal-awal. Semakin hari, semangatnya semakin melemah. Karena itu banyak sekali kita lihat di masjid-masjid ketika awal Ramadan masih penuh, nanti pertengahan sudah mulai tinggal separuh, di 10 hari terakhir malah sepertiganya mungkin gitu ya. Tetapi kalau kita memaknai Ramadan, bahwa Ramadan ini adalah ibadah yang secara khusus ya, diminta oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadis qudsinya, bahwa ibadah atau amal anak Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah 10-700 kali lipat, kecuali puasa. Sedangkan puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa innahu li, maka sesungguhnya dia adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan. Jadi ibu sekalian, puasa ini adalah ibadah yang khusus ya, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, yang di situ Allah akan memberikan balasannya dengan berlipat ganda 10-700 kali. Akan tapi untuk puasa tidak terhingga, karena Allah sendiri yang akan memberikan balasannya, dan tentunya seberapa besar balasannya Allah lah yang paling tahu kualitas puasa kita, gitu ya. Karena itu yang perlu kita benahi di sini adalah hati kita, yaitu bagaimana kita meniatkan puasa ini betul-betul semata-mata untuk Allah. Imanan wahtisaban tadi, dengan penuh keimanan dan ihtisab, kita menghitung-hitung dan mencari ridha Allah SWT. Sehingga di situ kita akan mendapatkan ampunan tadi. Kemudian yang kedua, yang sering gagal adalah lemahnya pengagungan Allah pada bulan Ramadan ini. Jadi dia lemah tauhidnya ya. Seperti tadi gitu ya. Jadi tidak mengenal Allah dengan benar ya. Lemah tauhidnya sehingga ibadahnya hanya ikut-ikutan saja. Dan menganggapnya ibadah Ramadan hanya sekedar kewajiban tadi. Kemudian yang berikutnya, yang membuat seseorang itu termasuk yang gagal ya dalam meraih ibadah, meraih karunia Allah di bulan Ramadan, adalah minimnya pengetahuan tentang agama. Jadi tidak begitu tahu ya tentang bagaimana hakikat puasa, tentang bagaimana hakikat amalan-amalan yang lainnya di bulan puasa gitu ya. Akhirnya ya tadi itu memaknainya sekedar tradisi belaka. Karena itu penting sekali kita juga mempunyai ilmu tentang bagaimana puasa dan juga yang lain, yang insya Allah mungkin di waktu kesempatan yang lain akan diberikan oleh ibu-ibu yang lain ya, tentang bagaimana tuntunan puasa Ramadan. Ya mestinya memang sebelumnya sudah kita mendapatkan ya
Tapi insya Allah sebetulnya ibu-ibu juga sudah banyak tahu, karena Ramadan kali ini adalah bukan Ramadan yang pertama, tetapi sudah kesekian kali ya. Bahkan mungkin ada yang sampai 60 kali ya, ada yang mungkin lebih ya, menemui bulan Ramadan. Kalau kita hitung mulai kita bayi, kita lahir ke dunia, sebetulnya sudah berpuluh kali kita menemui Ramadan. Kalau kita hitung dari mulai balik kita, ya tinggal dikurangi ya berapa kali. Kalau saya misalnya 60 kali ya berarti sudah 40, kurang lebihnya ya 47 kali ya, 47 kali mengalami bulan Ramadan. Jadi sudah kesekian kalinya sebetulnya ibu sekalian. Tapi itu tadi ibu sekalian, kadang-kadang kita memasuki bulan Ramadan hanya sekedar tradisi, kebiasaan yang berubah hanya pola makannya, yang tadinya pola makannya siang dirubah ke malam. Sehingga kadang-kadang pengeluaran di bulan Ramadan malah lebih besar daripada pengeluaran di luar bulan Ramadan. Karena memang hanya sekedar mengalihkan jadwal makan dari yang tadinya pagi, siang, malam, kita rubah menjadi buka dan sahur. Yang kadang-kadang juga ada di tengah-tengah mentong ya, istilah di tempat saya namanya mentong. Jadi makan lagi di tengah-tengah setelah tarawih. Jadi banyak yang maknanya hanya seperti itu. Nah, untuk Ramadan kali ini kita berharap Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Apalagi di musim pandemi ini, ibu-ibu sekalian, kita merasakan sekali betapa mahalnya nilai kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini. Dalam 1 tahun sejak pandemi ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah. Jadi kita yang termasuk masih diberi kesempatan, kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bisa membawa perubahan kepada diri kita, perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kegagalan yang berikutnya, yang seorang gagal meraih keutamaan Ramadan adalah karena banyaknya dosa. Banyaknya dosa yang sudah dia lakukan ya. Karena itu marilah kita berusaha bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan taubatan nasuha ya. Kita berbanyak taubat, berbanyak membaca istighfar ya. Kita akui semua kesalahan-kesalahan kita. Kita akui semua dosa-dosa kita. Kita akui perilaku-perilaku buruk yang ada pada diri kita, yang kita ingin merubahnya. Kita akui penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, dan kita mohon kepada Allah agar dihilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kita mohon kepada Allah agar dibersihkan hati kita dari noda-noda dosa yang sudah kita lakukan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa hati itu bagaikan cermin. Dan ketika kita berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka seakan-akan seperti ada satu nokta hitam yang ada di dalam cermin itu. Semakin banyak dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, maka akan semakin banyak juga noda-noda yang akan menutupi hati itu. Sampai akhirnya nanti hati itu bisa tertutup semuanya. Kalau orang itu tidak mohon ampun kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah. Jadi dikatakan balrona, ya, jadi ada penutup hati di situ. Dan kalau hati sudah tertutup, maka ibaratnya cermin yang sudah karatan ya, tidak akan bisa memantulkan cahaya, sebaliknya juga tidak bisa menerima cahaya.
Na'udzubillah min dzalik. Kita ingin di bulan Ramadan ini hati kita bagaikan cermin yang sudah dibersihkan oleh Allah dari noda-noda hitam, dari notah-notah yang sudah kita lakukan. Kita berharap bahwa dengan ampunannya, dengan kasih sayangnya, Allah membersihkan, mencuci hati kita sehingga bersih, sehingga menjadi putih kembali. Karena itu sekalian, salah satu cara untuk lebih lebih kita rasakan lagi pertaubatan kita, atau kita mohon ampun kepada kita, maka cobalah ditulis, ya. Cobalah ditulis semua apa yang kita merasa bahwa itu adalah dosa-dosa kita, kelemahan-kelemahan kita, perilaku-perilaku yang tidak baik dari kita. Kita list di lembaran-lembaran. Mungkin cukup setengah lembar atau 1 lembar atau mungkin bahkan 2 lembar atau lebih, ya. Kita yang paling tahu. Dan cobalah ketika menulis itu kita jujur kepada diri kita, karena kitalah yang paling tahu, ya. Allah dan kita yang paling tentang diri kita sebenarnya bagaimana. Orang lain kadang memandang kita baik, orang lain mungkin memandang amal kita banyak, tapi sebetulnya kitalah yang paling tahu. Ada dalam salah satu ayat, ya, ada orang yang saya agak lupa ya ayatnya. Jadi mereka bangga dengan apa yang tidak mereka lakukan, ya. Bangga dengan pujian terhadap apa yang tidak mereka lakukan. Kalau nggak salah di surat Al-Imran 180, ya, saya agak lupa, ya. Jadi apakah mereka mengira bahwa mereka bangga terhadap apa yang tidak mereka lakukan, mereka akan tidak diazab oleh Allah, gitu, ya. Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Jadi diri kita sendirilah yang paling tahu bagaimana sebetulnya diri kita. Karena itu penting sekali, ya, kita mengadakan pengakuan sejujur-jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Pasti nanti akan ketemu banyak sekali. Dan tidak terasa ternyata selama ini memang masih banyak kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, ya, yang kita lakukan. Dan pada bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk membersihkan itu semua dengan ampunan Allah SWT. Itu adalah dosa yang berhubungan langsung dengan Allah, ya. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan anak Adam atau dengan manusia, maka itu harus kita selesaikan antar manusia. Jadi kalau misalnya punya pinjaman-pinjaman yang belum dikembalikan, ya, kadang-kadang kan kita ini, ya, sok pinjam barang apa, pinjam buku, pinjam mungkin alat apa dan sebagainya, kita lupa, gitu, ya. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa mengembalikan atau mungkin barang sudah nggak ada tetapi kita masih ingat, ya kita minta ridhonya, gitu, ya. Atau mungkin yang masih punya hutang, sudah janji sebetulnya akan dikembalikan kapan, ya, ternyata sampai sekarang belum bisa mengembalikan, juga harus ada ini, ya, harus ada akad kembali, gitu, ya. Paling tidak, ya, minta maaf dan minta ditangguhkan dulu karena memang belum bisa membayar. Karena kadang-kadang pura-pura lupa apa pura-pura nggak tahu, gitu, ya. Sebetulnya sudah waktunya bayar lama, tetapi karena memang belum ada malah tidak ada kabar, ya. Jadi kalau memang belum ada, ya mungkin harus disampaikan, gitu, ya. Kalau memang belum bisa bayar, misalnya seperti itu. Atau mungkin pinjaman-pinjaman apa yang lain, gitu, ya. Yang berikutnya, ya, kesalahan yang kita lakukan mungkin
kita menyakiti atau mungkin kita kepada sesama ya, terutama sekali adalah di orang-orang terdekat kita ya, yang pasti karena kita berhubungan langsung setiap harinya ya, mungkin banyak salah. Jadi jangan ditunda sampai Lebaran ya, kita mohon maaf aja ya, mulai sekarang ini ya. Jadi salah satu bentuk juga agar Allah juga membersihkan dari hati kita dari dosa-dosa yang mungkin kita lakukan terhadap manusia, karena Allah akan mengampuni ketika kita sudah mohon maaf kepada manusia dan sudah dimaafkan gitu ya. Jadi memang jalurnya lebih panjang ya kalau kita salah atau berbuat dosa terhadap sesama manusia. Kalau dosa kita sama Allah, langsung kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis yang tadi itu ya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu adalah dosa-dosa yang langsung kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun banyak sekali ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan ya. Kadang-kadang ini untuk diri saya pribadi ya, sholat kita ternyata belum semuanya total untuk mengingat Allah ya. Ketika kita mendirikan sholat, badan kita memang menghadap Allah. Bacaan kita pun dremimil saking apalnya ya. Kadang tidak sadar dari Al-Fatihah langsung surat apa tanpa kita tahu. Karena hati kita tidak di situ, pikiran kita tidak di situ. Hanya fisik kita yang menghadap kiblat ya. Tetapi hati kita entah kemana, pikiran kita entah kemana. Bahkan kadang-kadang dalam satu kali sholat kita berhasil menyusun program. Dalam satu kali sholat kita berhasil menyusun menu masakan. Nanti buka pakai apa? Oh pakai ini, pakai ini. Nanti sahur pakai apa? Oh ini. Oh ya di kulkas sudah ada ini. Tahu-tahu nanti salam. Ya kadang masih seperti itu kualitas sholat saya ya. Jadi itu sebetulnya kan kalau kita menyadari bahwa ketika kita sholat sebetulnya kita menghadap Allah, dan kita tahu siapa Allah. Allah lah zat yang menciptakan kita, yang mengetahui semua apa yang ada pada diri kita, mulai dari perasaan kita, hati kita. Allah tahu semua, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Innahu alim bidzatis sudur. Jadi di situ kalau kita menyadari sekalian betapa sebetulnya ketika kita sholat itu adalah waktu yang memang khusus ya, diminta oleh Allah agar kita ingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dan sebetulnya sholat itu hanya sebentar ya ibu sekalian. Paling lama itu 10 menit ya. Kadang-kadang cuma 5 menit. Bahkan kadang kurang dari itu. Dan waktu kita yang lain sebetulnya banyak ya di luar sholat. Tapi kenapa ketika sholat kita justru menyusun program, kita justru merencanakan masakan, kita justru mengingat hal-hal yang sebetulnya bisa diingat, bisa dikerjakan di luar sholat. Nah itulah ibu sekalian kelemahan-kelemahan kita kadang ya. Karena memang ketika sholat kita kurang menghadirkan rasa. Ketika kita sholat akhirnya kita masih ingat yang lain. Bahkan kita ketika sholat itu sebetulnya sedang bermunajat kepada Allah. Ketika kita bayangkan ya, kita bertemu dengan orang yang lebih kita hormati, kita biasanya bisa fokus ya ketika mendengarkan pembicaraan beliau ya. Demikian juga ketika kita matur ya, itu kan kita kan juga fokus ya. Takut juga ketika kita diajak bicara ternyata kita ngelamun ya, tidak tanggap terhadap pembicaraannya. Dan kita pun juga tentu tidak ingin juga ya ketika kita
di hadapan beliau, terus kemudian ternyata hati kita kemana-mana sehingga tidak fokus ya. Itu padahal kita cuma menghadap kepada manusia ya. Nah ini kita menghadap Allah gitu ya. Tapi seringkali ketika kita menghadap Allah justru hati kita entah kemana. Padahal Allah mengetahui gitu ya. Itu ibu sekalian salah satu kalau bagi saya ya, yang betul-betul saya rasakan ya, dosa terhadap Allah yang seringkali sholat saja tidak bisa khusyuk. Belum lagi amalan-amalan yang lain ya, perintah-perintah Allah yang lain yang tidak bisa saya laksanakan dengan sempurna. Bahkan kadang-kadang masih terbentuk di dalam hati lintasan-lintasan pikiran yang mungkin masih mengharapkan pujian dari orang lain, yang mungkin masih mengharapkan sesuatu dari orang lain ya. Padahal innalhamdulillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Dan sesungguhnya semuanya harus kita tujukan hanya untuk Allah. Kadang-kadang masih terlintas di dalam pikiran ketika kita mau pakai baju, masih mengharap nanti bagaimana penilaian manusia. Ketika kita mau melakukan apa ya, kadang masih terlintas seperti itu. Kadang ada rasa ujubnya, kadang ada rasa sombongnya, ya kadang ada rasa riaknya dan sebagainya ya. Ya itu semua yang harus kita akui di hadapan Allah, supaya pada bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan kepada kita. Karena di bulan Ramadan inilah setiap malam Allah turun ke langit dunia, berseru kepada kita hamba-hambanya, wahai hambaku, mohonlah ampun kepadaku akan aku ampuni, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Hanya kita kadang-kadang tidak sadar ya, Allah yang hadir justru kita tidak hadir di situ. Allah yang datang menemui kita justru kita tidak menemuinya. Di bulan Ramadan ini Ibu sekalian, kesempatan untuk kita mendapatkan ampunan seluas-luasnya. Kita akui semua kesalahan-kesalahan kita, kita akui semua dosa-dosa kita, dan kita mohon kepada Allah agar dibimbing untuk nantinya tidak mengulangi lagi ya, untuk nantinya bisa lebih baik lagi dalam melakukan peribadahan pengabdian kepada Allah SWT. Karena tanpa pertolongannya kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ingat salah satu doa Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, takwa, afiah, dan kecukupan. Bayangkan Ibu sekalian, seorang nabi yang sudah dijamin surganya, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Saya mohon kepada Allah untuk berikan petunjuk. Apalagi kita ya, apalagi kita yang banyak dosa ya, kita yang lemah ini ya, tentu sangat-sangat butuh sekali ya pertolongan Allah, bantuan Allah ya, petunjuk Allah ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik lagi. Karena Ibu sekalian, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, pahala-pahala yang kita kumpulkan di bulan Ramadan ini bagaikan kuota-kuota saja yang kita punya. Tetapi kalau kita tidak punya sinyal, tentu kuota itu akan tidak bermanfaat sama sekali ya. Jadi di bulan Ramadan ini memang Allah melipat gandakan pahala amalan-amalan kita. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah dilipat gandakan ya. Apalagi ketika di malam Lailatul Qadar ya, Allah melipat gandakan. Tetapi pahala-pahala yang kita kumpulkan itu Ibu sekalian, kalau itu kita lakukan tanpa ruh, kita tidak on kepada Allah, tidak nyambung kepada Allah ya, maka itu bagaikan kuota-kuota di HP kita. Ketika kita sudah banyak mengumpulkan kuota, kita sudah beli kuotanya, tapi ternyata sinyalnya tidak ada. Akhirnya kuota itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, tidak ada gunanya, tidak bisa kita gunakan karena apa?
Karena sinyalnya tidak ada gitu ya. Kita sudah melakukan puasa, kita sudah melakukan sholat ya, tapi sholat yang kita lakukan ternyata hampa ya. Karena itu tadi, kita menghadap Allah secara fisik, tetapi ternyata hati kita entah kemana, pikiran kita entah kemana. Apa kata Allah terhadap kita gitu ya Ibu sekalian. Alangkah kurang ajarnya kita. Alangkah tidak sopannya saya ketika menghadap Allah, ternyata saya masih melengos ke sana kemari pikirannya. Padahal Allah tahu. Allah sangat tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah sangat tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Astagfirullahaladzim. Dan tentu Allah tidak suka ya sebetulnya. Sebagaimana kita pun tidak suka ya ketika kita ngomong sama orang lain, ternyata orang itu tidak memperhatikan kita ketika kita ajak ngomong. Jadi itu sekalian ya, salah satu cara berbenah kita dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah yang paling penting adalah membenahi hati kita. Amal-amal ibadah itu bagaikan benda mati ya, kalau tidak ada niat yang ikhlas dari hati kita. Niat yang ikhlas itulah yang akan menghidupkan amal-amal kita. Jadi itulah yang juga terus kita mohon kepada Allah SWT. Jadi ketika kita sholat ya Ibu sekalian, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, sebetulnya di situ kita sedang dialog sama Allah SWT. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyambutnya dengan hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan hambaku menyanjungku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan hambaku memuliakanku. Dan ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bagian hambaku dan bagianku. Dan bagian hambaku adalah apa yang ia minta. Jadi sebetulnya ketika kita membaca Al-Fatihah Ibu sekalian, kita sedang berdialog sama Allah. Allah menjawabnya. Tapi kadang-kadang kita membacanya dengan begitu cepat ya, tanpa penghayatan. Bagaimana kita bisa berdialog gitu ya. Dan ketika kita membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, disitulah kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kita diminta, dituntun ya, untuk mohon kepada Allah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Jadi ketika kita sholat, kalau kita hayati Al-Fatihah ini saja Ibu sekalian, itu sudah bisa menghantarkan kita insya Allah untuk kita menyadari bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Dan kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah untuk senantiasa dibimbing, diberi petunjuk ya ke arah jalan yang lurus. Karena memang Ibu sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, kita kepingin terus berada di jalan yang lurus ini. Tetapi ternyata tidak mudah ya Ibu sekalian. Karena banyak lubang-lubang yang menganga, perangkap-perangkap yang siap menangkap kita agar kita terperangkap di dalamnya. Ada setan di situ, ada nafsu kita ya, ada godaan-godaan lain ya, yang kadang-kadang kita bisa terperangkap di situ sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan di arah jalan yang lurus. Karena itu 17 kali minimal ya, kita diminta oleh Allah untuk mohon kepada Allah dibimbing ke arah jalan yang lurus. Bukan jalan mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah. Karena Ibu sekalian, kalau sampai Allah murka kepada kita, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Begitu Allah murka kepada kita, Allah memandang murka kepada kita, maka akan luruh mulai dari otak sampai pedaging-daging kita dengan pandangan murka Allah.
Dan kita tidak akan sanggup, Ibu sekalian, ketika kita menerima murka Allah. Karena itu, Ibu sekalian, kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan ridhonya, dan kita berlindung dari kemurkaannya, karena kita tidak akan pernah sanggup menerima murka Allah. Jadi di sini, Ibu sekalian, pentingnya kita membenahi hati kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, sehingga Allah akhirnya murka. Jadi kita berusaha bagaimana membuat Allah ridho, bagaimana membuat Allah suka terhadap kita. Disinilah bulan Ramadan kesempatan untuk kita untuk berbenah diri, terutama hati kita. Ibu sekalian, kita tidak tahu ya perjalanan kehidupan seseorang. Ada dalam salah satu hadis Rasulullah, ada orang yang beriman, menjalankan perilaku ahli surga, dan kematian tinggal sejengkal. Ternyata dari sejengkal waktu menjelang kematiannya, dia melaksanakan perbuatan yang merupakan perbuatan ahli neraka, dan akhirnya dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang-orang yang dia sebelumnya melaksanakan perbuatan-perbuatan ahli neraka, tapi dari menjelang dipanggilnya oleh Allah, ternyata dia bertobat dan kemudian melaksanakan perilaku ahli surga, dan akhirnya dia meninggal dengan husnul khotimah. Dan kita tidak tahu, Ibu sekalian, kita hanya bisa berharap kepada Allah, kita mohon terus kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, dan akhirnya nantinya kita bisa tetap istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terus kita minta kepada Allah SWT. Jadi kita tidak boleh merasa aman bahwa pasti nanti akan husnul khotimah. Kita tidak bisa menjamin ya Ibu sekalian yang seperti itu. Karena ada contoh-contoh ya orang-orang yang seorang yang kita tidak menyangka gitu ya, secara manusiawi nggak mungkin rasanya kalau orang itu akhirnya nanti akan murtad misalnya ya. Tapi ketika Allah memang menghendaki seperti itu ya, akhirnya ya terjadi juga gitu ya. Ibu-ibu mungkin pernah mendengar ya kisah ada seorang pengurus cabang Muhammadiyah, kalau nggak salah Pak Saifuddin apa siapa ya namanya, saya agak lupa ya. Seorang ustadz, kemudian dia berada di pesantren mana itu di Indramayu ya kalau nggak salah, pesantren Zaitun ya di sana. Dia mengajar tafsir. Dia paham sekali bahasa Arab, dia paham sekali Al-Quran ya. Tapi akhirnya dia murtad ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan akhirnya dia menjadi ya ini ya, pendakwah di sana ya. Tadinya pendakwah di Islam, akhirnya jadi pendakwah di sana. Kalau kita pikir kurang apa dia gitu ya. Dia sudah pernah menjadi pengurus Muhammadiyah ya. Dia sudah paham tentang Al-Quran, bahkan paham tafsirnya, ternyata dia bisa murtad ya. Bahkan dulu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat ya yang ketemu langsung sama Rasulullah, yang dia hafal Al-Quran ya. Ketika ditugaskan di suatu tempat ya, kemudian waktu itu ada peperangan ya, ketika dia sedang azan, ternyata dia melihat, karena adanya di tempat yang tinggi ya, dia sempat melihat seorang wanita, dan ternyata dia jatuh cinta. Ketika dia mendatangi wanita itu dan mengatakan bahwa dia cinta kepadanya, maka si wanita itu mengatakan tidak mungkin, karena kita berada dalam keyakinan yang berbeda. Kemudian wanita itu meminta, kalau memang kamu mencintai saya, kamu harus merubah keyakinanmu dan ikut keyakinan saya. Dan orang ini tadi, si sahabat ini tadi, karena saking jatuh cintanya ya, dia rela
Ya, dia rela menukarkan imannya dengan cintanya kepada wanita tersebut. Dan akhirnya dia masuk ke dalam agamanya, ke dalam agama wanita tersebut ya. Akhirnya mereka menikah. Dan ketika mereka sudah menikah, ternyata terjadi sebuah kecelakaan ya. Di situ kepleset karena memang berada di rumahnya itu berada di lantai 2 seperti itu ya. Dia kepleset dan akhirnya jatuh dan meninggal ya. Jadi belum sempat menikmati berumah tangga dengan wanita tersebut, dia sudah meninggal dalam keadaan murtad ya. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang hidayah ini adalah hak prerogatif Allah ya, Ibu sekalian. Kita bersyukur sekali hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita terus mohon kepada Allah agar jangan sampai hidayah yang sudah kita terima ini dicabut oleh Allah ya. Karena itu kita sering mengucapkan, mungkin Ibu juga sering mengucapkan doa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Jadi itu sekalian ya. Kita terus mohon kepada Allah ya. Mohon terus diberikan petunjuk ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kita juga terus mohon ampun kepada Allah. Sehingga di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa mendapatkan ampunan itu. Dan akhirnya kita bisa berubah ya. Kita mohon petunjuk, kita mohon kekuatan dari Allah agar kita mampu terus memperbaiki diri. Dan akhirnya nanti di akhir bulan Ramadan kita sudah bisa merasakan ya indahnya manusia-manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam ciri orang-orang yang bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 177 itu ya. Di situ Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang kuat imannya ya. Dia beriman kepada malaikat, kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir. Dia juga kuat dimensi sosialnya ya. Dia memberikan hartanya kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim ya, orang miskin ya, kepada orang yang minta-minta, kepada hamba sahayanya. Dia juga kuat menjalankan syariahnya ya. Dia mendirikan sholat, menunaikan zakat dan infaknya ya. Dia juga sangat tinggi integritasnya ya, dengan menepati semua janjinya. Dan dia juga mempunyai mental yang tahan banting ya, mental yang sangat kuat ya, sehingga dia terus bersabar ketika menerima cobaan, menerima penderitaan ya, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu yang mungkin Bapak sekalian. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak termasuk orang-orang yang gagal menerima sajian, menerima menu yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita termasuk orang-orang yang tidak celaka, yang tidak merugi ya, karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang lulus di madrasah Ramadan ini, menjadi orang-orang yang muttaqin dan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim.